Shalom, selamat malam sobat semua, oma opa, bapak ibu dimanapun berada. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh berjumpa lagi di dalam program Dewan Pekalu. Saya dan Pekalu membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Syed Tindage, lebih akrab dipanggil Opa Joy Tindage, dari Pelkat PKLU GPIB Kasih Karunia Badung, Bali, Indonesia. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Oma opa, bapak ibu dimanapun berada, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu hati merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terpuji-pujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami sapa dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami bersyukur karena di tengah-tengah kesibukan hari, sepanjang hari Tuhan senantiasa menolong kami, memberikan kami kekuatan sebagai kaum lansia, sehingga pada malam hari ini Tuhan boleh berkenan kami mengambil bagian dalam program Dewan Pekalu. Saya dan Pekalu GPIB membaca Alkitab bersama. Persiapanlah hati kami ya Bapa. Kami mohon kiranya Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami pada malam hari ini, mampukan kami sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Oma opa, bapak ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun berada, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 22 sampai 34. Demikian bunyinya. Kemudian rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara seiman itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tanpa mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan dan mengoyakkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama Barnabas dan Paulus yang kami kasihi,
yaitu orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kami telah mengutus Yudas dan Silas yang secara lisan akan menyampaikan sendiri hal-hal yang sama kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percebulan. Jikalau kamu menjaga diri terhadap hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekian, salam. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antioquia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang memberi penghiburan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi banyak memberi penghiburan kepada saudara-saudara seiman itu dan menguatkan hati mereka. Sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepaskan mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Namun Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Oma, opa, bapak, ibu yang terkasih dan diberkati Tuhan dimanapun berada. Renungan malam pada malam hari ini diberi judul menyelesaikan persoalan dalam pimpinan Roh Allah. Apa yang terjadi di dalam persekutuan orang Kristen di Antioquia menunjukkan bahwa jika kita mempunyai keinginan tulus untuk menyelesaikan suatu persoalan, maka proses itu pasti berlangsung dengan baik. Tentu saja kita mengikut sertakan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Tidak ada yang mustahil di dalamnya. Kesalahpahaman yang menimbulkan keresahan jemaat di Antioquia menjadi perhatian para rasul. Mereka peduli sehingga mereka mengadakan sidang di Yerusalem. Sekali lagi, jika kita mengundang Roh Kudus di dalam menyelesaikan persoalan, maka hikmat dari Allah lah yang memimpin kita. Keputusan bisa diambil dan diterima dengan baik meskipun persoalan yang dihadapi berat. Tidak ada satu persoalan pun yang tidak bisa diselesaikan bila kita menyerahkannya kepada Tuhan dan bersandar kepadanya. Bila kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, maka jangan pernah mencoba mengandalkan kekuatan lain di luarnya.
persoalan besar atau persoalan kecil, percayalah kepadanya. Berdoalah kepadanya. Ia akan memberikan pengertian untuk mengelola ide-ide yang ada untuk menyelesaikan persoalan. Roh Tuhan akan meredam emosi dan menjauhkan dari kata-kata yang tidak baik atau kasar. Marilah kita semua bersedia untuk dipimpin oleh Roh-Nya. Penyelesaian yang baik dan melegakan bagi jemaat Antioquia menjadi contoh bagi kita bila kita semua mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Hasilnya pasti baik. Bahkan bukan sekedar baik, tetapi menenteramkan, menghibur, dan melegakan. Kita melihat bahwa para rasul yang diutus diperlakukan baik, disambut baik, dan dihormati. Bukankah itu mau sukacita? Itulah berkat yang melimpah. Semoga Allah di dalam Yesus Kristus yang selalu menjadi pandu dalam kehidupan kita. Ia akan mengarahkan kita di jalan selamat. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Oma opa, Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan, mari kita satu hati merendahkan diri dalam Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Maha besar Tuhan, Allah yang kami sapa dalam Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga pada malam hari ini, karena sepanjang hari Tuhan senantiasa menolong kami, menyertai dan memberkati, sehingga pada malam hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Ajarkan kami semua dan mampukan kami untuk kami dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami, sehingga di masa tua kami menjadi contoh teladan dalam kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, anak cucu, di tengah jemaat, di tengah masyarakat. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami mau berdoa bagi hamba Tuhan, Dewan Pekalu, para pengurus GPB dimanapun yang Tuhan utus. Jauhkan kami semua dari mara bahaya, mampukan kami untuk melakukan tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, senantiasa, sehingga kami melakukan dengan tidak sekurang apa dan tetap bersemangat. Malam hari ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami kaum lansia dalam keadaan lemah tubuh karena usia, dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, di dalam kesibukan kami. Kami mohon kiranya Tuhan melawat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah tubuh Tuhan kuatkan,
dalam pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Dan bagi para kaum lansia yang tidak sempat mengikuti, kiranya Tuhan memberikan kemampuan untuk mereka datang bersekutu sehingga dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, dari pemimpin tertinggi presiden sampai ke pemimpin desa-desa. Kiranya roh hikmat ada dalam pimpin kami, sehingga tercipta damai sejahtera di dalam kehidupan bernegara Republik Indonesia. Dan kami sebagai anak bangsa selalu menopang dan mendukung segala program-program dari pemimpin kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah doa kami ya Bapa. Ampuni dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu yang dikasihi dari berkat Tuhan, demikian acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Kiranya kita senantiasa dengan setia dan semangat melayani Tuhan di masa tua. Selamat istirahat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam.